tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan hari ini karena audiensnya ini para mahasiswa aktif ya, saya rasa sebagian besar mahasiswa aktif. Jadi saya memang tidak menyiapkan secara baku untuk berbicara tentang secara mendetail apa itu hermeneutika. Tetapi karena ini sebuah komunitas belajar, jadi saya lebih memfokuskan kepada isu dari hermeneutika itu sendiri. Karena teman-teman sudah pasti di bangku perkuliahan, khususnya di S1, hermeneutika ini dibahas sedemikian rupa. Namun, ada hal yang ingin saya sampaikan begini, berkaitan dengan hermeneutika. Setiap cabang teologi, apapun itu, pasti ketika kita menyebut satu cabang teologi akan bersinggungan dengan cabang teologi yang lain. Dan berbicara tentang hermeneutika, itu pasti muaranya akan bersinggungan dengan homiletika. Dan kedua hal ini dalam prakteknya, di dalam pelayanan itu akan berjalan seiringan. Nah, namun ada satu pengalaman yang pernah saya alami berkaitan dengan hermeneutika dan juga saya mendengar cerita-cerita dari teman-teman rekan sepelayanan. Ternyata walaupun hermeneutika ini di dalam ruang lingkup akademis atau mahasiswa biasa dibicarakan, tetapi ternyata faktanya tidak semua mahasiswa atau orang-orang yang belajar hermeneutika ini paham apa itu hermeneutika. Ini ironinya terjadinya di situ. Nah, dan bisa dibayangkan kalau seandainya ada orang-orang yang tidak pernah belajar hermeneutika, tetapi mereka sudah melaksanakan fungsi atau tugas dari homiletika. Nah, bisa dibayangkan ya, bagaimana cara penafsiran mereka tanpa mereka mengetahui yang namanya hermeneutika. Dan ini terjadi di lapangan. Dan ketika kita ingin melihat tentang hermeneutika di zaman sekarang ini, ya, hermeneutika ini salah satu kutipan ya dari beberapa buku yang coba saya baca dari pengantar hermeneutika. Nah, kasus ini selalu muncul ketika membahas isu tentang penafsiran. Nah, kita akan menemukan bahwa ada orang-orang akan mengatakan bahwa saudara tidak perlu menafsir Alkitab. Bacalah saja dan kemudian laksanakan apa yang dikatakannya. Nah, kita akan menemukan orang-orang yang skeptis dengan tentang soal penafsiran. Orang-orang akan mengatakan, oke, tidak perlulah menafsir terlalu macam-macam. Yang penting apa yang engkau baca, apa yang engkau temukan di dalam pembacaan kita di dalam Alkitab. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Itu yang inti, itu yang penting. Dan bahkan ada satu tingkat yang lebih maju lagi. Akan ada orang-orang yang mengatakan bahwa oh kalau kita terlalu menafsirkan macam-macam, terlalu banyak ahli tentang Alkitab, maka muaranya itu pada kesesatan. Nah, mitos-mitos seperti ini atau sikap-sikap skeptis seperti inilah yang akan kita temukan di lapangan ketika berbicara tentang penafsiran. Dan biasanya orang-orang yang mempunyai cara berpikir seperti ini, mempunyai cara pandang seperti ini, itu adalah orang-orang yang sebenarnya minder dengan apa yang ada di dalam dirinya ketika dia melihat ada sesuatu yang lebih terhadap diri orang lain. Nah, biasanya sikap ini ditujukan kepada profesional di dalam menafsir Alkitab. Nah, saya mengatakan profesional itu lebih merujuk kepada para sarjana, teolog, pengajar, dosen, ataupun para pendeta yang menggunakan prinsip hermeneutika dengan baik. Nah, orang-orang seperti ini akan muncul ya ketika di dalam berkaitan dengan penafsiran Alkitab. Nah, sehingga mereka terus akan mendengung-dengungkan ini. Padahal ketika berbicara tentang penafsiran, tentang kepakaran, tentang keahlian, kemudian pada akhirnya seseorang itu tersesat di dalam menafsirkan sesuatu atau salah dalam menafsirkan sesuatu, sebenarnya itu tidak berkaitan dengan ilmu yang dia pelajari, tetapi kembali kepada pribadi dari sang penafsir itu sendiri. Nah, jadi bentuk hermeneutika seperti inilah yang akan kita temukan ketika kita ada di lapangan, khususnya di dalam melayani. Orang-orang ketika kita suguhkan tentang sebuah teks, penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang argumentatif, maka para pendengar itu akan langsung merespon bahwa wah, khotbah atau menafsirkan Alkitab itu jangan terlalu berat-berat, yang aplikatif saja, karena itu yang dibutuhkan jemaat. Nah, sebenarnya sikap-sikap seperti ini membuat jemaat atau para pendengar, khususnya umat Kristen sendiri, menjadi orang-orang yang pada akhirnya itu tidak paham dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia imani. Dan ini sesuatu yang sangat fatal ya. Dan kalau kita bisa maju lebih lagi, ya melihat tentang pentingnya penafsiran atau hermeneutika,
Nah, Craig dan Richard ya, mereka mengatakan dalam bukunya di balik teks dalam beberapa hal sejarah hermeneutika Alkitab dimulai sejak kisah Alkitab itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama, tulisan-tulisan yang terakhir seperti Mazmur dan Kitab Para Nabi itu menafsirkan ulang kisah Israel yang disajikan dalam Taurat, dan Perjanjian Baru terus menafsirkan ulang kisah yang terus berlanjut ini dalam terang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sebuah pendekatan yang kemudian digunakan oleh para ahli sejarah penebusan. Nah, jadi berbicara menafsirkan atau aktivitas untuk menafsirkan sebuah teks atau sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, itu sebenarnya secara sistematis, secara utuh itu sudah disajikan oleh Alkitab sendiri ya. Kenapa? Karena Alkitab ini bukan sebuah kitab seperti kita tahu bersama yang turun pada satu waktu, satu zaman, satu orang, satu daerah, satu bahasa tertentu, tetapi diberikan kepada penulis, para penulis yang berbeda dalam kurun waktu yang tidak singkat. Ya, jadi penting sekali apa yang dicatat dalam Taurat, kemudian ditafsirkan lagi oleh kitab nabi-nabi, kemudian sampai kepada kitab-kitab terakhir di dalam Perjanjian Baru. Dan tidak sampai di situ. Semua yang dinyatakan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, itu kemudian ditafsirkan lagi di dalam Perjanjian Baru. Nah, artinya Alkitab sendiri sudah menunjukkan, memberikan kepada kita tanda-tanda betapa pentingnya sebuah penafsiran itu. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah dicatat ratusan tahun yang lalu, kemudian dibaca oleh orang-orang yang memiliki jarak ratusan tahun dari peristiwa itu ditulis. Nah, tentunya untuk lebih memperjelas apa yang ditulis dalam teks-teks tersebut, itu harus ditafsirkan ulang di dalam setiap zaman. Ditafsirkan ulang bukan mencari makna baru, tetapi untuk terus menjelaskan makna asli dari penulisan dari setiap teks-teks tersebut. Nah, Alkitab sudah menunjukkan itu. Jadi, kalau kita mengatakan tidak perlu menafsirkan, betapa kita pada akhirnya akan kehilangan maksud dan tujuan dari penulis asli kepada penerima pertama dari setiap teks di dalam Alkitab. Nah, itu pentingnya penafsiran Alkitab itu terus dilakukan di dalam perjalanan iman kehidupan, khususnya di dalam kita setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian selanjutnya, nah Alkitab Perjanjian Baru sendiri ya, teman-teman bisa lihat ya di dalam Ibrani 1 ayat 2, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, di mana sejak pertama kali firman Allah dicatat oleh penulis Alkitab, khususnya oleh Musa. Nah, penyataan tentang pribadi Allah yang maha kasih, pribadi Allah yang maha adil, pribadi Allah yang maha kuasa itu dibukakan secara progresif dari waktu ke waktu. Sampai pada akhirnya ketika Yesus datang pada inkarnasinya dan bahkan nanti sampai kedua kali, semua penyingkapan itu dibuka secara sempurna. Nah, kalau bisa saya kasih ilustrasi sederhana, penyataan tentang pribadi Allah itu mulai kitab Kejadian dibuka perlahan-lahan. Kejadian, Keluaran sampai kepada Wahyu. Itu akhirnya dibukakan secara benar dan secara sempurna bagi setiap umat manusia. Nah, itu kenyataan ini dinyatakan di dalam Perjanjian Baru, dan bahkan ada banyak sekali teks-teks yang lain yang mengungkapkan hal tersebut. Dan ketika kita melihat tentang penafsiran ini, ternyata tujuan dari penafsiran Alkitab ya, selain Alkitab sendiri sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa pentingnya sebuah penafsiran. Tujuan penafsiran yang baik adalah sederhana, kemudian menemukan pengertian yang jelas dari teks itu, dan faktor paling penting yang dapat kita sediakan untuk tugas itu ialah pikiran sehat. Artinya orang yang sudah lahir baru ya, penuh dengan Roh Kudus. Ini kriteria basic yang harus dimiliki seorang penafsir yang sudah diterangi Tuhan. Nah, patokan untuk penafsiran yang baik ialah bahwa penafsiran itu membuat teks tersebut dapat dimengerti dengan baik. Itu tujuan penafsiran. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita menafsir, oh keren, bagus, mungkin di dalam homiletiknya kita lucu, namun jemaat tidak paham tentang sebenarnya bagaimana latar belakang teks tersebut, kenapa teks itu muncul, apa tujuan teks itu muncul, mengapa, dan banyak pertanyaan lagi yang sebenarnya dapat diajukan terhadap sebuah teks yang sementara kita kaji atau bahkan nantinya kita khotbahkan. Nah, tujuannya jemaat itu harus paham ya, seperti teks-teks yang sering yang kita dengar ya, di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku. Nah, apakah teks-teks tersebut berbicara soal ibadah? Dan ada banyak lagi, lebih dari pemenang. Ada banyak teks yang perlu
dijelaskan dengan baik sehingga ketika jemaat mendengarkan kajian kita, penjelasan kita dari teks tersebut, mereka paham, oh ternyata maksud dan tujuan ayat ini seperti ini. Nah, oleh karena itu, penafsiran yang tepat akan melegakan pikiran dan sekaligus menemplak atau mendorong hati. Nah, jadi ini tugas dari para penafsir. Kita bukan hanya sekedar memberikan pengertian yang baik dari sebuah teks, tetapi kalau kita juga gagal menemplak atau mendorong seseorang untuk berubah, untuk menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, maka kita tidak memenuhi daripada tujuan penafsiran tersebut. Dan bahkan sebaliknya, kalau kita cuma yang kita sasar, oh bagaimana orang itu tertemplak, hatinya tergugah, tetapi ternyata ayat yang disampaikan itu tidak sesuai dengan maksud aslinya, maka kita juga gagal di dalam memenuhi tujuan penafsiran. Itu sebabnya berbicara tentang penafsiran Alkitab atau hermeneutika ini bukan tugas dari orang yang malas kalau saya katakan. Karena tugas ini berat ya. Itu sebabnya di STI itu sendiri menekankan ya tentang hermeneutik, baru khotbah ekspositori. Nah, bagaimana proses itu teman-teman saya rasa sudah mengalami dan kita bagaimana berdarah-darah dalam mempersiapkan satu khotbah yang durasinya 40 sampai 45 menit. Tetapi ketika kita menyampaikan, jemaat dimungkinkan dengan mudah mencerna apa yang kita sampaikan. Nah, salah juga kalau pada akhirnya kadangkala kita terjebak ya di dalam prinsip-prinsip dari hermeneutika ini. Kita menjelaskan secara mendetail tetapi nggak nyambung dengan pendengarnya. Nah, makanya dua faktor ini di dalam tujuan penafsiran perlu sekali untuk kita perhatikan di dalam kita menafsirkan sebuah teks Alkitab. Nah, itu sebabnya melihat betapa pentingnya penafsiran Alkitab ya secara bertanggung jawab, sebab akan berkaitan dengan apa? Kondisi iman seseorang. Kalau penafsirannya itu keliru, bisa dibayangkan sesuatu yang keliru akan dipegang sebagai sebuah kebenaran dan tidak sampai di situ. Kebenaran yang salah ini akan dipegang sampai apa? Turun-temurun. Sehingga kesalahan ini pada akhirnya karena sekian lama dibiarkan, tidak pernah diluruskan, tidak pernah dikoreksi. Akhirnya kesalahan ini akan memiliki apa? Otoritas sama dengan kitab suci itu sendiri. Ya, kesalahan yang memiliki otoritatif. Dan betapa bahayanya ketika jemaat atau umat Kristen memegang satu penafsiran yang keliru. Nah, itu pentingnya tujuan dari penafsiran. Alkitab sendiri mengungkapkan hal itu. Selanjutnya, nah tentunya sekilas ya, kita tetap harus akan berbicara tentang definisi apa itu hermeneutika. Kalau dari definisinya sudah keliru, maka sudah pasti apa yang kita pahami dari hermeneutika itu akan bermuara kepada sebuah kekeliruan. Nah, hermeneutika itu pada awalnya setiap diskusi tentang hermeneutika Alkitab harus membahas apa ini. Perhatikan masalah metode. Hermeneutika berurusan dengan apa? Cara seseorang memikirkan dan melaksanakan praktik mempelajari Alkitab. Nah, dengan demikian, perhatian dan praktek atau pelaksanaan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hal ini dilakukan. Yang pada dasarnya adalah pertanyaan tentang metode. Maka studi hermeneutika ini dimulai dengan mengeksplorasi makna, metode, dan cara di mana metode menerangi praktek penafsiran Alkitab. Nah, dari definisi ini, sebenarnya kita bisa langsung menarik satu pengertian yang simpel bahwa ketika kita berbicara hermeneutika, itu pasti akan berkaitan dengan yang namanya metode, kemudian cara atau prinsip atau praktek di dalam menafsirkan Alkitab. Artinya, Alkitab itu tidak bisa dibaca sekehendak kita, tidak bisa dibaca seenaknya kita, tidak bisa dibaca semaunya kita. Artinya kalau kita lagi menghadapi sebuah masalah, ingin memecahkan sebuah masalah dengan embel-embel religiusitas, bukan berarti dengan mudah akhirnya kita mengquote atau mengutip Alkitab. Nah, tidak seperti itu prinsipnya. Saya kasih perbandingan seperti ini. Ketika teman-teman membaca Pancasila, sila yang pertama, di sana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah bunyi ketuhanan yang Maha Esa di situ secara hermeneutis bisa kita pahami bahwa keesaan Allah yang dimaksud dalam sila pertama itu merujuk kepada Allah Tritunggal? Nah, tentunya jawabannya tidak. Kenapa? Karena Pancasila, khususnya sila yang pertama, itu ditulis dalam nuansa nasionalis, bukan ditulis dalam nuansa cita rasa teologis umat Kristen. Sehingga ketika kita membaca ketuhanan yang Maha Esa, kita harus berhenti kepada
keyakinan bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa, pemilik pencipta segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita nggak boleh serta-merta menafsirkan bahwa itu loh, Pancasila saja mengakui Allah Tritunggal. Enggak, kita nggak bisa menafsirkan jauh seperti itu karena ada yang namanya pembatasan dari tulisan tersebut. Nah, itu pentingnya hermeneutik. Sama dengan Alkitab yang kita pelajari, yang kita gali, yang kita amati untuk menemukan poin-poin penting, untuk menemukan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan penggalian yang hati-hati terhadap Alkitab, ya berkaitan dengan definisi ini, itu akan memampukan kita itu mendengar lebih baik. Nah, ketika kita terlalu mudah menafsirkan atau memasukkan tafsiran tradisional, artinya apa yang sudah kita pegang dahulu, apa yang sudah kita dengar dari pendahulu kita, didengar secara turun-temurun, tetapi tidak pernah ditafsirkan dengan metodologi yang tepat, tidak ditafsirkan dengan cara-cara yang sesuai dengan bagaimana Alkitab itu ingin dibaca dan dimengerti, maka apa yang kita tafsirkan itu menjadi sebuah kesalahan yang pada akhirnya kesalahan ini yang akan membuat kita apa? Merasa lebih benar dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita. Dan ini sering terjadi di dalam sebuah gereja Tuhan atau sebuah jemaat atau sebuah kelompok teologi tertentu ya, seperti contoh-contoh sederhana ya di dalam penafsiran-penafsiran yang eskatologis. Nah, kenapa pentingnya hermeneutika? Perbedaan yang timbul dalam penafsiran eskatologis itu kalau kita menggunakan metode hermeneutika yang baik dan tepat, sekalipun ada perbedaan, perbedaan ini muncul di dalam apa? Nuansa argumentatif yang baik antara satu sama lain. Kita tidak berhenti kepada oke, saya yang benar, engkau yang salah. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang menafsirkan Alkitab tanpa menggunakan metode hermeneutika yang baik. Kalau kita ada hermeneutika yang baik ya, apalagi isu-isu yang berkaitan dengan doktrin sekunder ya, kita tidak akan terlalu berdebat banyak hal di situ karena tidak memiliki kaitan langsung dalam hal keselamatan. Tetapi perbedaan ini akan menimbulkan, akan memberikan kekayaan yang argumentatif bagi perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi kita bisa tahu kenapa saya berbeda di dalam menafsirkan pokok atau bagian teks Alkitab yang ini. Jadi kita makin kaya kalau kita menggunakan metode hermeneutika yang baik. Jadi hermeneutika itu menuntut kita untuk membaca Alkitab itu secara bertanggung jawab dan dalam menafsirkannya dengan praktek yang benar. Yaitu berbicara tentang definisi dari hermeneutika. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa membaca Alkitab itu ada caranya, tidak boleh dibaca dengan sembarangan, dengan seenaknya kita. Nah, di dalam penafsiran itu setidaknya akan mendorong kita kepada dua karakteristik. Nah, yang pertama, karakteristik yang pertama, tentunya seorang penafsir itu sendiri. Nah, Gordon dan Douglas, dia dalam bukunya itu mengatakan begini, alasan utama mengapa kita perlu belajar bagaimana menafsir adalah bahwa setiap pembaca pada waktu yang sama juga menjadi penafsir, apakah ia mau atau tidak. Jadi siapa saja kita, ketika engkau membaca Alkitab secara sadar atau tidak sadar, kita itu sementara menjadi penafsir. Ya, banyak dari kita yang berharap sewaktu kita membaca bahwa kita juga memahami apa yang kita baca. Ya, coba lihat ya, kadang-kala kita menemukan orang-orang yang malas baca buku, yang malas belajar Alkitab, yang tidak memiliki waktu yang diinvestasikan yang banyak untuk dia bergaul dengan Alkitab, tapi waduh, seperti orang yang sangat-sangat paham tentang Alkitab. Ya, padahal dia tidak menginvestasikan waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan teks-teks Alkitab tersebut. Nah, kita juga cenderung berpikir bahwa pengertian itu sama dengan maksud Roh Kudus atau maksud pengarang manusiawi. Nah, ini sudah kelas berat, teman-teman. Kalau teman-teman bertemu dengan orang-orang yang sudah ember-ember, oh Roh Kudus yang ngomong ke saya, ya kalau saya salah, kenapa Tuhan nggak kirim malaikatnya untuk tegur saya? Bagi saya terlalu jauh. Ya, Tuhan itu harus mengeluarkan energi untuk menegur kita kalau kita salah menafsir. Ya, kita baca aja buku-buku hermeneutika, kita akan sadar bahwa betapa salahnya kita kadangkala di dalam menafsirkan Alkitab. Nah, namun kita selalu menghayati suatu teks sesuai dengan keadaan kita, dengan semua pengalaman. Ini berbahaya ya. Menafsirkan Alkitab dengan pengalaman kita. Kemudian apa? Kebudayaan. Oh, di dalam budaya saya, di dalam pengertian kita. Nah, ini seringkali dimasukkan di dalam teks.
Nah, kemudian pengertian akan kata-kata serta gagasan yang telah kita miliki sebelumnya. Atau kita membaca teks dengan kesimpulan awal atau dengan presaposisi awal. Dan ini seringkali terjadi. Banyak orang ketika dia ingin membicarakan sesuatu di dalam entah khotbah atau mengajar, kemudian menginvite ayat-ayat Alkitab ke dalam pengajaran atau khotbahnya, seringkali itu sudah apa? Sudah ada sebuah bangunan pemahaman atau bahkan kesimpulan di awal, kemudian tinggal apa? Cari ayatnya di mana nih? Ya, ayatnya apa nih yang mendukung asumsi saya, yang mendukung pengertian saya, yang mendukung apa yang saya anggap benar. Kemudian ayat itu diambil sebagai penyokong dari apa yang dia pandang benar. Nah, tentunya menafsir Alkitab tidak seperti itu. Jadi karakteristik kita itu sangat penting di dalam kita menafsir Alkitab. Makanya dalam hal penafsiran Alkitab itu tidak boleh diberikan kepada orang yang sembarangan. Dan memang hal ini juga ditegaskan di dalam Alkitab sendiri. Nah, sebenarnya Alkitab sudah atur. Di dalam kita menafsirkan setiap teks Alkitab, teks apapun itu, ya, ketika kita sudah ambil Alkitab, Alkitab sudah mengatur bahwa tidak boleh orang yang sembarangan itu menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Itu dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Saya mengambil dalam terjemahan baru 2 ayat TB 2. Itu bunyinya begini, karena itu pengawas jemaat, sederhananya episkopon ini gembala atau pemimpin rohani dalam satu komunitas Kristen ya. Sekarang itu lebih familiar di gereja karismatik Pantekosta itu gembala. Haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, kemudian dapat menahan diri, bijaksana sopan, suka memberi tumpangan, kemudian dikatakan apa? Pandai mengajar. Nah, dari teks ini sebenarnya secara jelas pada kita bahwa Alkitab itu sudah mengatur urusan menafsirkan, urusan mengajar seseorang dengan menggunakan Alkitab itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh diberikan kepada orang yang sembarangan. Tetapi ironinya hari-hari ini gerejanya itu membiarkan mimbar itu dikuasai dan oleh orang-orang yang sebenarnya bahkan secara latar belakang teologis, pendidikan Alkitabnya itu tidak jelas gitu loh. Ya orang-orang yang bahkan baru belajar baca Alkitab, yang baru punya tafsiran full commentary, itu sudah langsung dibiarkan untuk berbicara tentang teks-teks Alkitab. Dan bahkan kalau teman-teman, ya saya yakin pasti sepakat dengan saya, kalau Anda lihat khotbah-khotbah yang beredar di YouTube hari-hari ini, itu sangat mudah engkau akan menemukan ya para penafsir-penafsir yang keliru dan sembarangan ketika mereka mengutip sebuah teks Alkitab. Kenapa? Karena gereja membiarkan orang-orang ini diberikan waktu sebebas-bebasnya, ruang seluas-luasnya untuk mereka berbicara mengatasnamakan firman Tuhan. Dan jemaat pun ternyata ya saya sendiri kaget juga ya ketika saya move ke bisa dikatakan ibu kota negara. Saya pikir jemaat itu ya di salah satu denominasi tertentu sudah berkembang, sudah kritis di dalam mendengar firman Tuhan. Ternyata tidak. Asalkan engkau kutip pakai ayat Alkitab itu sudah pasti benar. Nah, tentunya kita harus bedakan ayat yang dikutip benar, tetapi penjelasan di dalam menafsirkan ayat itu belum tentu benar. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada jemaat. Nah, dan Alkitab sudah menegaskan itu. Dan hal yang senada, ya kalau kita baca dalam bukunya Robert dan Andreas, The Expository Bible Commentary ya, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius dan Titus. Mereka mengatakan begini, yang perlu diperhatikan itu dapat mengajar atau pandai mengajar, juga ramah, ini paralel dengan sopan. Nah, tidak termasuk di antara kualifikasi diaken. Jadi berbicara pelayanan ya, salah satunya di situ ada diaken, itu sudah diatur sedemikian rupa. Ternyata kualifikasi atau syarat mengajar itu tidak dimasukkan kepada seseorang yang dipanggil atau menjadi seorang diaken. Tetapi seorang penilik jemaat, gembala atau pendeta lah, saya katakan dalam pengertian sekarang, itu dimasukkan salah satu syarat itu dapat mengajar. Yang mengindikasikan bahwa mengajar dan otoritas yang sepadan seharusnya menjadi hak prerogatif, bisa dibayangkan ya. Hak prerogatif, tanggung jawab satu-satunya dimiliki khusus bagi para penilik jemaat. Itu diulang di Titus, bahkan Titus pasal 2, di surat 2 Timotius juga diulang tentang pandai mengajar. Nah, kenapa pandai mengajar diperlukan untuk seorang penilik jemaat? Kembali lagi, kalau kita lihat konteks
gereja mula-mula pada waktu itu, guru-guru palsu, itu cakap di dalam mengajar, hebat. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang mengajarkan kebenaran, orang-orang yang sebenarnya secara kompetensi, secara kualifikasi, masih banyak hal yang belum kita paham. Ya, saya tidak mengatakan kita yang belajar sudah S1, S2 sudah sempurna, bukan. Tetapi yang saya ingin sorot di sini bahwa kerinduan kita dan kemudian kesadaran kita terhadap tanggung jawab menafsirkan Alkitab itu adalah tanggung jawab yang tidak mudah, yang harus kita pikul di dalam kita melayani Tuhan. Jadi kita perlu melihat bahwa ini tanggung jawab yang besar dan ini tanggung jawab yang tidak mudah. Sehingga ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengajar dengan atas nama Alkitab, maka kita terima ini dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan ya. Ketika mau khotbah, mau apa ya sudah, ambil ini, comot ini, dikhotbahkan dengan seenak kita. Intinya banyak yang amin, banyak yang nangis, itu sudah jadi tolak ukur kita bahwa kita berhasil di dalam menafsirkan teks tersebut. Nah, tetapi ternyata ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jadi Alkitab sudah membatasi itu, ya teman-teman semua. Jadi betapa pentingnya seorang yang pandai mengajar dan bahkan didaktikon ya yang digunakan dalam teks 1 Timotius 3 ayat 2 ini, itu kalau teman-teman belajar sejarah itu akan mengingatkan kita pada dokumen rasuli yaitu didake. Artinya satu bandel lengkap tentang pengajaran Yesus Kristus. Jadi pandai mengajar ini kita setidaknya orang-orang yang tidak awam dengan segala sesuatu tentang ajaran Kristus Yesus. Jadi kita orang yang sangat paham, orang yang sudah tahu, minimal kita tidak famili, tidak awam dengan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan iman kita kepada Yesus. Makanya penting ya seorang yang pandai mengajar. Supaya apa? Ketika engkau berkhotbah, mengajarkan sesuatu hal, menggunakan ayat Alkitab, nah kita tidak akan dengan sembarangan, dengan salah di dalam penyampaiannya. Makanya ini Alkitab sendiri mengatur bahwa seorang penafsir Alkitab, kualifikasinya harus ini. Ya bahkan seperti kita lah ya di kampus, sudah S1 teologi, ada ujian komprehensif. Setelah kita lulus, baru kita dikatakan layak penyandang gelar itu. Sama, S2 dan bahkan S3. Nah, kita sebagai seorang penafsir harus sebenarnya secara spiritual maupun akademis. Orang-orang yang seharusnya sudah dikatakan apa? Layak dan lulus untuk menafsir Alkitab. Jadi, pribadi atau karakteristik seorang penafsir itu penting di dalam kita menemukan ataukah ternyata kita mengkaburkan teks-teks Alkitab. Kemudian selanjutnya, kita akan masuk. Kalau tadi berbicara karakteristik seorang penafsir, kita yang membaca Alkitab. Nah, ini yang penting juga itu berbicara apa? Karakteristik Alkitab. Nah, kegagalan untuk mengerti keseimbangan antara dua aspek yang saling bergantung ini telah menyebabkan orang-orang Injili itu menekankan apa? Kesatuan, maupun yang bukan Injili menekankan keberagaman. Kemudian akhirnya apa? Kita salah membaca Alkitab. Jadi Alkitab itu ada yang namanya menekankan kesatuan, kemudian menekankan keragaman. Jadi kedua aspek ini tidak boleh dipisahkan dan harus diketahui. Jangan asal tabrak ya. Baca oke, ya udah ini pasti nggak ada keragaman gitu loh. Kita membaca dengan seenaknya kita. Nah, keragaman itu dituntut karena bentuk analogis dari bahasa Alkitab. Karena beberapa kitab suci ditulis untuk situasi yang serupa. Namun pengkalimatan dan penekanannya sangat beragam. Lebih dari itu, doktrin inspirasi sendiri menuntut kita untuk mengenal kepribadian setiap penulis kitab-kitab suci di balik karya mereka. Jadi Alkitab itu secara utuh memiliki kesatuan, kemudian ternyata ada keberagaman. Kenapa beragam? Itu karena ditulis dalam satu konteks sejarah yang panjang. Nah, ternyata lebih spesifik lagi, ketika kita juga melihat setiap kitab, kitab tersebut juga memiliki apa? Sifat dan karakteristik sang penulis kitab tersebut, kemudian sifat dan karakteristik dari kitab yang ditulis. Jadi hal ini juga perlu diperhatikan. Ya mungkin teman-teman berpikir ya contohnya seperti apa? Saya kasih contoh sederhana begini. Seperti kita melihat ya tulisan-tulisan antara Rasul Yohanes dan Rasul Paulus. Ketika kedua orang ini ingin berbicara satu hal yang sama, contohnya satu topik berkaitan dengan regenerasi. Ketika kita membaca Injil Yohanes 1 sampai 3 Yohanes Wahyu, di sana kita menemukan bahwa Yohanes itu menggunakan istilah lahir baru. Ya, dia mengkalimatkan regenerasi itu sebagai lahir baru. Bahasa yang digunakan seperti itu. Sedangkan ketika Paulus berbicara tentang regenerasi,
Rasul Paulus itu menggunakan istilah adopsi. Coba lihat ya, satu topik yang sama, namun pengkalimatan yang digunakan itu berbeda. Nah, ini yang saya katakan tadi, sifat karakteristik penulis kitab dan sifat karakteristik kitab sendiri. Dan bahkan kita bisa lebih jauh lagi melihat tulisan-tulisan Paulus sendiri. Ya, seperti surat Efesus dan surat Galatia. Walaupun secara sekilas bahkan ada ahli yang mengatakan ini surat kembar, tetapi pendekatan mereka di dalam persoalan yang sama, di dalam kedua surat tersebut itu menggunakan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi ada karakteristik Alkitab yang kita perlu tahu. Sehingga ketika kita membaca, kita penuh dengan kewaspadaan. Ya, walaupun katakanlah ayat-ayat itu kita sudah mengerti sebelumnya sebelum kita membaca. Dan ketika kita membaca sebuah teks, setidaknya ada prinsip-prinsip hermeneutik ini yang perlu kita ketahui ya dalam kita menganalisis Alkitab. Yang pertama, tentulah berbicara konteks. Konteks ini sangat penting ya dalam kita membaca Alkitab. Seringkali orang juga memahami konteks itu hanya sekedar baca ayat atas ayat bawah. Betul, itu konteks dekat. Tetapi ada juga konteks jauh. Bahkan kalau kita mau breakdown lebih lagi, konteks ini akan kita menemukan di sana ada yang namanya konteks logis, konteks sejarah. Bahkan di breakdown lebih lagi, ini akan berkaitan dengan apa? Dengan genre. Ya, kita akan melihat ada banyak sekali contoh-contoh ketika sebuah narasi tanpa adanya judul, itu kita bingung untuk menafsirkannya seperti apa. Tetapi ketika kita kasih judul A, maknanya berbeda, kasih judul B, maknanya juga akan berbeda. Nah, itu kita berbicara konteks. Jadi konteks tidak sesederhana yang kita pahami mungkin selama ini. Nah, kita tidak ada waktu untuk ke situ ya. Ini bahkan saya pikir sebagai remind aja bagi teman-teman yang sementara berkuliah. Itu yang pertama. Kemudian tata bahasa. Nah, ini sederhananya berbicara tentang bahasa asli. Ya, bahasa asli itu tidak digunakan hanya untuk apa? Keren-kerenan. Di dalam bahasa aslinya logos. Nah, tetapi bagaimana bahasa asli itu digunakan di dalam hermeneutik untuk kita apa? Semakin dekat dengan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis dari kitab tersebut atau dari ayat tersebut. Itu juga ada berbicara tata bahasa. Kita harus tahu. Kemudian apa? Semantik. Nah, semantik ini yang banyak sekali terjadi kesalahan di dalam proses hermeneutika. Nah, saya akan kasih contoh di akhir berkaitan dengan semantik ini. Ya, karena kata itu yang lebih penting ya. Kalau di STI itu saya ingat sekali. Ya, Dr. Kalrit itu ngomong makna di balik teks itu yang penting, bukan makna leksikalnya. Jadi ada bidang makna itu penting sekali untuk kita pahami ya. Bahkan lebih jauh lagi akan berbicara apa? Fungsi dan makna dari kata tersebut. Itu akan berbicara soal semantik. Kemudian apa? Sintaksis ya, hubungan antara kata, antara kalimat, antara alinea, antara para bahkan hubungan teologis. Nah, itu kita akan masuk kepada yang namanya sintaksis. Kemudian apa? Latar belakang sejarah dan budaya. Nah, bagaimana teks itu muncul? Ya, Yesus sering ngomong dengan kitab Injil itu banyak sekali ini latar belakang sejarah budaya. Biarkan orang mati menguburkan orang mati, itu larinya nanti ke sini. Ya, itu kita akan berbicara tentang hal ini. Jadi bisa dilihat, ternyata ayat Alkitab itu tidak semudah mungkin yang kita pahami selama ini. Jadi kita berpikir bahwa oke, kita kutip satu teks karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kita sudah bisa mengkhotbahkan itu dengan baik. Nah, itu adalah sebuah praduga yang sangat-sangat salah. Karena kalau kita tidak pernah menggunakan atau mengenal prinsip-prinsip ini, kemungkinan besar kita keliru di dalam menyampaikan sebuah teks atau menafsirkan sebuah teks itu sangat-sangat terbuka lebar. Kenapa? Orang-orang yang sudah melakukan prinsip ini pun kita tidak bebas dari kesalahan di dalam menafsirkan Alkitab. Jadi ini penting ya untuk setiap orang mengenal yang namanya membaca Alkitab, menganalisis Alkitab, itu ada caranya, itu ada prinsipnya, ada metodenya, sehingga kita dapat menafsirkan sesuatu yang dekat dengan maksud dari penulis Alkitab itu sendiri. Nah, ini yang lebih jauh lagi ya, hermeneutika di dalamnya itu salah satu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip hermeneutis itu berbicara tentang apa? Eksegesis. Ya, ST itu sangat mengenal 9 langkah eksegesis. Itu terkenal sekali. Nah, kalau ke STI, skripsi, tesis, bahkan mungkin disertasinya di perpustakaan itu kita temukan paling banyak eksegesis. Tidak ada hal lain. Dan memang terkenal ya, kita itu sangat kuat dengan eksegesis. Jadi ada prinsip-prinsipnya. Satu kata, bagaimana itu bisa dijelaskan dengan sangat-sangat mendalam. Nah, itu prosesnya eksegesis. Dan kalau kita tidak pernah mengerti eksegesis, tidak pernah belajar, dan bahkan perkembangan sekarang
seperti bukunya Steve Room itu sudah ada 12 angka eksegesis, bukan lagi 9. Nah, ini menunjukkan apa? Perkembangan di dalam cara menafsir Alkitab untuk kita apa? Menemukan makna sedekat mungkin dengan apa yang dimaksud oleh para penulis Alkitab. Kalau kita tidak terbiasa dengan eksegesis, ya pasti yang terjadi ini. Ini cara yang paling enak, cara yang paling ampuh, eksegesis. Ya kalau engkau seorang yang pemalas, yang tidak suka duduk berlama-lama, merenungkan firman, menganalisis sebuah teks, ya sudah lakukan ini aja. Tetapi pasti hasil dari tafsiran kita, kita memasukkan pemahaman kita terhadap teks tersebut. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, pasti ke sini. Tidak ada netral, teman-teman. Ya, jadi salah satu dari ini akan kita pilih, akan menjadi posisi kita di dalam kita menafsir Alkitab. Apakah secara eksegetikal atau secara eisegesis. Nah, tinggal bagaimana sikap kita di dalam melihat sebuah teks. Nah, kita masuk kepada isu, apakah kita ini mengaburkan atau menemukan sebenarnya makna di dalam sebuah teks. Karena penting sekali penafsiran. Satu ayat itu kita sudah akan menemukan hari-hari ini. Begitu banyak penafsiran. Artinya, banyak orang yang menggali di samping dari genangan air yang jernih. Artinya apa? Akhirnya mengkaburkan air yang sudah jernih. Sebenarnya teks itu sudah jelas ketika pertama kali diberikan, secara turun-temurun diajarkan, namun seiring berjalannya waktu, banyak orang yang menggali di pinggiran air ini, sehingga air yang tadinya jernih itu jadi kabur. Makanya perlu ditafsirkan terus di setiap zaman. Nah, mengkaburkan teks Alkitab, salah satu hal yang sering terjadi karena apa? Tidak paham konteks. Nah, seperti ini teks yang sering kali kita baca, sering kita dengar, dan bahkan ini jadi lagu. Apa yang tak? Wah, saya sekarang lihat jemaat lagu ini, jemaat nyanyikan lagu ini antara gemas dan senang itu bercampur aduk, teman-teman ya. Karena pasti menyanyi dengan tidak punya pemahaman ya. Seringkali bahkan dikotbahkan. Tetapi seperti ada apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nah, didramatisir di dalam pengkhotbahannya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Oh jemaat, amin. Apa yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi? Ini teman-teman. Ya, ini jemaat berkat. Engkau akan diberkati kalau engkau mengasihi. Oh jemaat, amin. Terkesan tidak ada yang salah. Engkau akan mengalami mujizat dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Coba lihat ya, implikasi khotbah kalau penafsirannya salah. Dan engkau akan mengalami hal-hal luar biasa di dalam hidupmu. Kalau engkau mengasihi Allah, kenapa? Allah itu menyediakan. Penafsirannya ke sini. Apakah penafsiran ini benar? Singkat saja saya katakan, penafsiran itu keliru. Kalau kita menggunakan konteks yang mulai dari pasal 1, khususnya ini, sentralnya 1 Korintus 1 ayat 23, kita akan menemukan ternyata, ya kita lihat ya, di pembukaan ayat 9 dikatakan ini, tetapi seperti apa ada tertulis. Artinya ayat 9 ini sebuah quote atau sebuah kutipan yang Paulus ambil dari apa? Perjanjian lama. Karena seperti ada tertulis, jadi bukan sesuatu yang baru. Artinya apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, ayat ini sudah sangat dipahami oleh orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ketika di quote ini, artinya apa? Sudah ada makna utama. Makna utamanya apa? Dihubungkan dengan persoalan pada pasal 1, yaitu apa? Hikmat pengenalan akan Kristus. Itulah yang tidak pernah dilihat mata, tentang apa? Hikmat pengenalan akan Kristus. Orang Yunani, mereka berpikir mereka dengan pengetahuannya bisa memahami segala sesuatu, bisa mencapai segala sesuatu. Tetapi ternyata tidak. Tanpa ada apa? Penyataan Kristus dalam kehidupan mereka. Yang tidak pernah apa? Didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itulah berbicara tentang hikmat pengenalan akan Kristus. Nah ini penting sekali. Coba lihatlah implikasinya jadi beda, teman-teman. Dan ayat ini nggak berbicara soal berkat. Makanya penting sekali melihat konteks. Nah, untuk menemukan konteks ini kembali lagi, kita orang yang malas atau orang yang benar sungguh-sungguh untuk apa kalau orang Jawa bilang plotoi teks tersebut. Dipantengi teks ini benar nggak yang kita maksud. Jadi dilihat secara konteks. Jadi Paulus sementara mau apalagi ini berbicara apa? Surat. Artinya ada sebuah masalah di dalam jemaat yang sementara diurus oleh Paulus. Jadi dari konteksnya saja, kalau kita nggak paham, ayat ini sudah keliru disampaikan. Sudah keliru untuk dikhotbahkan, bahkan aplikasinya itu keliru. Ini kalau kita tidak paham konteks. Kemudian, yang kedua ya, dengan cepat saja, itu mengkaburkan teks Alkitab. Kenapa? Tidak paham leksikal. Ya tadi, ya berbicara soal semantik. Sederhananya kata agape. Nah, saya seringkali mendengar kalau orang-orang, apalagi sekarang,
ya musim Natal. Saya katakan musim Natal karena ya perayaan Natal di mana-mana ya. Bahkan kalau saya lihat Maria belum ada tanda-tanda kontraksi palsu, orang Kristen sudah merayakan Natal. Jadi ini sering dikhotbahkan. Agape. Agape itu apa? Seringkali diartikan bahwa kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih Allah katanya. Wah, apakah benar agape ini kasih Allah? Nah, makanya penting untuk yang namanya analytical leksikal. Kita perlu melihat, benar nggak penggunaan kata agape ini di dalam perjanjian baru ataupun di dalam Yunani kuno itu memiliki arti kasih Allah. Nah, kalau kita mengkaji ya, di sini saya tidak bisa sampaikan semuanya, tetapi saya kasih sampaikan garis besarnya. Agape itu berbicara apa? Kualitas rasa hormat dan ketertarikan yang hangat terhadap orang lain, penghargaan, kasih sayang, perhatian dan cinta tanpa batasan pada hubungan yang sangat intim dan sangat jarang. Agape ini dalam bahasa ini secara umum tentang apa? Ketertarikan seksual. Itu salah satu pengertian agape. Dan agape pada prakteknya itu digunakan ya dalam apa? Cinta manusia, kemudian kasih Allah dan Kristus. Artinya tidak digunakan kata ini secara eksklusif hanya untuk merujuk kepada kasih Allah. Nah, ini seringkali dikhotbahkan ya. Ya biasanya latar belakangnya itu Yohanes 3:16 kemudian 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya untuk orang-orang ketika menyimpulkan bahwa pengertian dari agape itu merujuk kepada kasih Allah. Sebenarnya tidak seperti itu. Ini pengertian agape secara leksikal, penggunaannya di dalam dunia Yunani kuno dan juga di dalam Alkitab. Dan bahkan ini kalau kita mau telusuri, nah agape itu kadang merujuk kepada makanan yang biasa dimakan oleh orang Kristen mula-mula sehubungan dengan ibadah mereka dengan tujuan untuk apa? Memupuk dan mengekspresikan kasih sayang dan kepedulian timbal balik perjamuan persekutuan atau perjamuan kasih. Jadi ketika ada perjamuan kasih sehabis ibadah, mungkin sehabis mereka memuji menyembah Tuhan, mendengarkan ajaran dari rasul-rasul. Nah, makanan-makanan yang dibawa untuk disantap secara bersama itu disebut apa? Agape. Karena penggunaan dalam konteksnya. Jadi tidak digunakan secara eksklusif untuk merujuk kepada kasih Allah. Itu pengertian dari agape. Dan buktinya memang agape secara sederhana dalam kata benda, dalam penggunaannya, itu bisa didefinisikan sebagai apa? Kasih dengan kualitas tertinggi. Itu pengertian dari kasih agape. Dan penggunaannya jelas sekali dalam kata kerja ya, dalam Yohanes 3:16 itu kata kerja. Khususnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 kita menemukan kata agapau, agapate ini dan agape dari dasarnya agapau. Itu bunyi begini. Nah, kalau berhenti mengasihi apa? Dunia dan dengan segala yang apa? Taento kosmon, segala yang ada di dalamnya. Nah, kemudian eantis agapa, jika kita mengasihi dunia, kemudian ini, ok estin, he agape to patros en auto. Maka apa? Kasih Allah tidaklah kasih Bapa atau kasih Bapa itu di dalam kita. Tidak ada kasih Bapa. Artinya, kalau kita mengasihi dunia, ya ton kosmos ini, dengan agapao atau dengan agape kasih tertinggi, maka kasih Bapa itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Yohanes melarang orang Kristen pada waktu itu mengasihi dunia dengan kasih dengan kualitas tertinggi. Nah, ini jelas sekali penggunaannya tidak eksklusif digunakan di dalam untuk menjelaskan kasih Allah. Karena pada prakteknya maupun kata benda maupun kata kerja itu juga digunakan di dalam apa? Dalam hal kita mengasihi dunia. Ternyata ada orang-orang di dalam surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 15 itu menjelaskan ada orang Kristen yang mengasihi dunia dengan kasih dengan kualitas tertinggi. Jadi penting sekali ya untuk kita melihat kalau kita tidak paham tentang analisis leksikal maka pasti penafsiran kita terhadap sebuah kata itu pada akhirnya menjadi keliru. Jadi pengertian tentang agape yang adalah kasih Allah itu sangat-sangat salah karena di dalam teks ini sudah jelas juga ya ini menggunakan artikel ke agape atau patros ya ini bentuknya nominatif ini bentuknya apa genetif jadi ada kata yang sepadan ya sehingga kata ini ada artikel sehingga kata patros ini menjelaskan kata yang ada di depannya atau kata agape sehingga menjelaskan bahwa kasih yang mana kasih sang bapa ya kasih milik sang bapa itu jadi kalau agape ini muncul sendiri ini tidak berarti kasih Allah jadi berarti kasih yang pengertian secara umum tetapi ketika diikuti dengan kata benda yang sepadan maka
kasih itu jelas, kita akan tahu kasih ini miliknya siapa. Seperti dalam teks ini, kasih daripada Bapa. Dan itu kepentingan kita mengetahui sebuah leksikal dengan baik. Kalau kita nggak tahu, maka pasti salah. Intinya sudah buka buka kamus, kemudian lihat katanya, diterjemahkan, ya sudah anggap itu benar. Ternyata tidak di situ ya. Sebuah kata itu muncul dalam satu rangkaian sintaksis yang perlu diperhatikan. Makna apa yang ingin disampaikan, apalagi sebuah kata di dalam Alkitab itu dan bahkan ya umum ya dalam sebuah bahasa itu satu kata memiliki makna yang lebih dari satu atau memiliki arti yang lebih dari satu. Karena kalau kita tidak tahu cara menganalisisnya, maka pastilah hasil penafsiran kita terhadap sebuah teks itu pasti keliru. Nah, sehingga yang menjadi implikasi dari pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama itu kita harus mengenal diri, teman-teman. Ya, kita lihat dulu diri kita ini siapa. Cukupkah kita ketika kita menempatkan diri untuk menafsirkan teks tersebut? Sudah kompetensi kita, kapasitas kita sudah sampai di mana? Karena ada banyak hal seringkali mungkin kita belum mampu ya untuk berbicara satu topik khusus di dalam Alkitab, tapi kita memaksakan diri. Nah, itu sebabnya penting sekali dari hari ke hari kita berlatih. Namanya menafsir Alkitab itu ya seperti orang yang olahraga lah, yang latih tinju, latih lari, itu tiap hari. Kalau kita nggak tiap hari, kita nggak mungkin bisa mahir. Nah, sehingga kita bisa terupgrade ya kalau kita belajar. Juga barengi dengan kita dididik secara apa? Konvensional, secara bertanggung jawab. Kita masuk STT yang baik, diajar oleh dosen-dosen yang baik, pengajar-pengajar yang baik, otomatis akan menambah kapasitas kita sebagai seorang penafsir. Jadi kita kenal dulu siapa kita ya. Ini penting sekali. Butuh kerendahan hati di sini untuk kita melihat diri kita di dalam menafsir Alkitab. Kemudian ini mengenal Alkitab. Kalau kita tidak punya banyak waktu untuk bergaul, tidak mengetahui seluk-beluk tentang Alkitab, ya apalagi 66 kitab, ini perkara seumur hidup teman-teman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Alkitab dengan baik, asal baca, asal buka, ya sudah pasti kita akan apa? Menjadi penafsir-penafsir yang menyesatkan banyak orang. Dan makanya penting sekali kita mengenal Alkitab itu dengan baik. Kita dijelaskan setiap kitab, eksposisinya, kemudian teologi biblikalnya, teologi sistematika dari setiap kitab, nah itu akan sangat menolong kita mengenal Alkitab dengan baik. Kemudian ini yang paling penting, ya, mengenal panggilan. Jadi berbicara menafsirkan Alkitab itu tidak berhenti pada oke, saya menemukan arti dari teks tersebut, tetapi itu akan berjalan beriringan dengan panggilan kita. Apalagi kita seorang yang pengkhotbah, seorang pengajar, seorang yang sudah memberi diri sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Karena ini berpadanan dengan panggilan. Sehebat apapun kita dalam memahami sebuah teks, kalau tidak berbarengi dengan panggilannya seperti tadi ya, kita terbatas, tetapi kita bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau ini menjadi panggilan dalam kehidupan kita, tentunya apa perlu kita kerjakan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi di dalam kita menjalani setiap panggilan kita di dalam melayani Tuhan. Jadi setidaknya 3 implikasi ini yang dapat kita ambil ketika kita berbicara tentang hermeneutika, menemukan atau mengaburkan makna dari teks Alkitab. Kita perlu kenal diri kita, kenal Alkitab, kemudian kita mengenal panggilan khusus Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dominus omnium dedit, apostolicis potestatem evangelii, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita.